Saat ini, semua negara berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia, berusaha agar semakin dikenal dan diakui oleh dunia dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya masing-masing. Tapi di balik itu, ada sejumlah negara yang justru tidak bisa lagi kamu temui. Negara-negara ini hilang karena berbagai faktor yang melatar belakanginya. Mulai dari sekadar berganti nama, bergabung atau terpisah menjadi sebuah negara atau wilayah baru, atau karena kehilangan kedaulatan setelah diambil alih oleh negara lain, mulai dari negara kecil hingga negara besar. Di posisi pertama ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Kamu pasti akan terkejut jika mengetahui fakta ini. Ya, pasca Perang Dunia Kedua, Jerman memang terbagi menjadi dua negara, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Tapi Jerman Barat jatuh ke tangan Amerika Serikat dan sekutunya, lalu Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Terbaginya federal Jerman ini juga membuat perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas. Jerman Barat yang condong ke Amerika membuat negara ini lebih liberal dan kapitalis, sedangkan Jerman Timur berhaluan komunis. Kemudian pada tahun 1961, didirikan tembok pemisah antara kedua negara yang disebut dengan Tembok Berlin. 30 tahun setelah berdiri, tepatnya di tahun 1990, tembok ini kemudian dirobohkan dan kedua negara kembali disatukan, menandai perang dingin di antara keduanya sudah berakhir. Selanjutnya ada Uni Soviet, sebuah negara federasi yang memegang paham sosialis komunisme hampir 70 tahun lamanya. Negara yang awalnya berdiri sejak 1922 ini bernama Republik Sosialis Soviet atau RSS. Akhirnya berkembang menjadi negara yang paling berkuasa di dunia. Sebagai negara adidaya saat itu, Uni Soviet memiliki basis militer terbesar dengan luas wilayah mencapai 8,6 juta mil. Selain itu di sektor ekonomi, Uni Soviet juga terbilang sukses dengan menempati posisi kedua dunia. Uni Soviet juga dikenal dengan kemajuannya di bidang sains dan teknologi, khususnya perjalanan luar angkasa dan kepemilikan senjata nuklir. Tak heran kalau Uni Soviet mendapat julukan Kekaisaran Soviet. Sayangnya, Uni Soviet secara resmi runtuh di tahun 1991, tanggal 25 Desember, setelah mengalami kekacauan politik selama bertahun-tahun. Setelah runtuh, Uni Soviet terpecah menjadi 15 negara yang menyatakan status merdeka. Negara itu adalah Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, dan Kazakhstan. Selanjutnya ada Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Di posisi ketiga ada Ceylon. Ceylon sudah berdiri sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu suku Sinhala tiba di negara mereka. Kelompok itu lalu hidup dengan damai sampai dinasti India Selatan merebut kekuasaan dan mendirikan kerajaan Tamil pada abad ke-15. 2 abad berlalu, Ceylon kemudian diduduki oleh Portugis dan Belanda. Pada tahun 1976 Ceylon diserahkan kepada Inggris. Lalu pada tahun 1948, negara ini berhasil meraih kemerdekaannya. Lalu pada tahun 1972, Ceylon berganti nama menjadi Sri Lanka untuk menghilangkan bekas kolonial. Kini nama ibu kota Sri Lanka adalah Sri Jayawardhanapura Kotte. Di posisi keempat ada Cekoslovakia yang juga menjadi negara yang kini hilang dari peta dunia. Awalnya Cekoslovakia berdiri di Eropa Tengah, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama. Dulunya negara ini mencakup 2 negara, yakni Republik Ceko dan Slovakia yang kita kenal saat ini. Tapi bukannya berdiri sebagai negara baru yang damai, Cekoslovakia justru terombang-ambing menuju Perang Dunia Kedua. Negara ini juga harus merelakan Sudetenland jatuh ke tangan Jerman dan Zolcy jatuh ke tangan Polandia. Setelah itu, beberapa bagian dari negara ini juga mau tak mau harus diserahkan ke tangan Jerman. Setelah Perang Dunia berakhir, ada sedikit harapan bagi Cekoslovakia untuk kembali berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Sayangnya, lagi-lagi negara ini harus melepaskan Slavia di bagian timur yang juga menuntut kemerdekaan wilayah mereka sendiri. Akhirnya, Cekoslovakia pecah menjadi 2 negara baru, yakni Republik Ceko di sebelah barat dan negara Slovakia di sebelah timur. Lalu di posisi kelima ada Yugoslavia. Negara ini berdiri pada tahun 1981.
namun hanya bisa bertahan hingga tahun 2003. Yugoslavia awalnya merupakan negara hasil perpecahan dari Kekaisaran Austro-Hungaria yang berada di daerah Balkan, tepatnya di tenggara Eropa. Negara dengan ibu kota Beograd ini akhirnya tidak bisa membendung perang saudara yang terjadi dan akhirnya terpecah kembali menjadi 6 negara. Dengan masing-masing nama baru yakni Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Makedonia, dan Montenegro. Perang saudara ini terjadi setelah Presiden Josip Broz Tito meninggal dunia di tahun 1980. Negara yang pernah mengalahkan Uni Soviet ini pun perlahan-lahan pecah dan membentuk beberapa negara. Negara terakhir yang merdeka adalah Serbia dan Montenegro. Berikutnya ditempati oleh Basutoland. Basutoland dulunya adalah sebuah negara besar yang dipimpin oleh Raja Mosusu pertama, namun harus ikut menghilang dari peta dunia setelah diambil alih oleh Inggris. Kehancuran ini dimulai ketika Raja Mosusu I meminta bantuan Inggris untuk memerangi penjajah pada abad ke-19. Pada tahun 1868, Basutoland justru menjadi koloni Inggris dengan nama wilayah Basutoland atau Territory of Basutoland. Kerajaan ini tetap utuh hingga 100 tahun berikutnya, hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1966. Setelah merdeka, Basutoland berganti nama menjadi Lesotho. Bersama dengan Vatikan dan San Marino, Lesotho merupakan negara di dunia yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara lain. Di urutan berikutnya adalah Tibet. Tibet juga masuk dalam daftar negara yang harus menghilang dari peta. Negara ini dulunya berdiri di antara peradaban kuno dan India. Sayangnya harus lebur setelah diambil alih oleh Cina. Namun, sebelum dikuasai oleh negara industri itu, Tibet merupakan sebuah negara yang berdaulat sejak tahun 1913. Namun Cina datang dan mengambil alih kekuasaan di negara ini. Meski sempat melakukan pemberontakan, namun hal itu malah menyebabkan pengambilan secara paksa wilayah negaranya oleh Cina. Kini Tibet bukan lagi sebuah negara, melainkan hanya sebuah wilayah yang dalam pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian ada Burma. Negara ini resmi berubah nama menjadi Myanmar di tahun 1989. Jadi, kamu tidak akan menemukan nama Burma di peta dunia lagi. Dulunya Burma dikuasai oleh Inggris dan dijajah hingga tahun 1948. Saat itu Inggris menyebut sebuah wilayah yang dikuasainya dengan nama Burma karena melihat kelompok etnis di wilayah itu adalah Burman. Setelah merdeka, mereka tetap memakai nama pemberian Inggris, hanya saja diganti menjadi Persatuan Burma atau Union of Burma. Namun, pada tahun 1962, tepatnya 40 tahun kemudian, terjadi sebuah insiden protes massa dan kerusuhan skala besar. Kekuasaan kemudian diambil alih junta militer dan mengganti nama Burma menjadi Persatuan Myanmar di tahun 1989. Selain mengganti nama negara, militer juga mengganti nama ibu kota dari Rangon menjadi Yangon. Alasan pergantian nama ini karena militer ingin menghilangkan bekas koloni yang masih melekat di masa lalu. Mereka juga berhasil menyatukan 135 etnis lainnya, tidak hanya etnis Burma. Sayangnya banyak oposisi yang justru tidak setuju dengan nama Myanmar, juga pemerintahan militer saat itu. Akhirnya dunia internasional tetap memakai nama Burma. Barulah Burma digunakan secara resmi setelah Aung San Suu Kyi yang menjadi pemimpin de facto negara itu di tahun 2016. Meski di dalam negeri mereka sudah terbiasa dengan nama Myanmar, namun dunia internasional tetap memakai nama Burma. Selanjutnya ada Sikkim. Mungkin nama Sikkim tidak begitu familiar, tapi dulunya Sikkim juga berdiri sebagai negara berdaulat yang kemudian hilang dari peta dunia. Sikkim adalah negara monarki kecil yang terletak di pegunungan Himalaya, berada di antara India dan Tibet, Cina. Negara ini diperkirakan pernah berdiri pada tahun 1948 dan dipimpin oleh seorang raja atau imama Buddha yang dikenal sebagai Chogyal. Namun pada tahun 1973, negara ini terjadi konflik yang akhirnya monarki digulingkan pada tahun 1975. Di tahun yang sama, negara ini mengeluarkan referendum yang memutuskan Sikkim untuk bergabung menjadi negara bagian di India dan bukan lagi sebuah negara seperti sebelumnya. Republik Demokratik Vietnam, sebuah negara yang awalnya didirikan oleh Ho Chi Minh yang mendapat pengakuan dari rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Setelah merdeka dari Prancis, wilayah ini pun pecah menjadi dua.
yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Setelah terjadi pemecahan itu, banyak warga Vietnam Selatan yang kabur ke Vietnam Utara karena merasa pemerintahan mereka tidak adil terhadap penduduk yang kebanyakan beragama Katolik. Ibu kota Vietnam Utara adalah Hanoi dan dipimpin oleh komunis yang mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Kedua negara ini lalu membantu Vietnam Utara untuk mengalahkan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Setelah kalah, Vietnam Selatan lalu sepakat untuk menggabungkan wilayahnya dengan Vietnam Utara. Barulah di tanggal 2 Juli 1976, kedua wilayah secara resmi bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Terakhir ada Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan yang sempat berdiri megah selama lebih dari 600 tahun, hingga akhirnya kesultanan ini bubar di tahun 1922. Dulunya kesultanan Islam terbesar di dunia ini dipimpin oleh Osman Bey dan Osman pertama. Dengan ibu kotanya Konstantinopel, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah, Eropa Timur, dan juga Afrika Utara. Sayangnya, kesultanan ini harus diruntuhkan dan berganti menjadi negara Turki modern. Ada banyak hal yang membuat Kesultanan Utsmaniyah runtuh, di antaranya karena perangai sultan yang buruk dan lemah, hingga pemberontakan internal yang sering menimpa. Di samping itu, kondisi sosial dan ekonomi yang merosot juga kala perang dari Eropa.